Tuhan, Shalom. Ketemu lagi dengan saya Heru Malingkas. Seperti biasanya sebelum saya akan berbagi kabar baik ini, kabar keselamatan, kabar sukacita, saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini Engkau lagi boleh mengizinkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan akan kebenaran-Mu. Sebelumnya Tuhan, mari Tuhan berkati hamba-Mu. Sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, serta sembunyikanlah hamba belakang salib-Mu. Dan juga Tuhan memberkati setiap yang mendengar akan kabar baik ini. Biarlah juga Tuhan akan terus memberkati mereka semuanya. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan, saya muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Materi firman Tuhan saat ini saya ambil di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat yang berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Ayat 5, "Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu." Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan, yang saya muliakan. Tentu saja kita sering bertanya-tanya, ada apa dengan dunia ini? Mengapa dunia ini? Mengapa kita yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ditempatkan di dalam dunia ini, kemudian kita dilarang, ya, dalam tanda kutip, kita diatur dan dibatasi, ya. Sehingga banyak firman Tuhan, ya, yang menyampaikan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah mengasihi dunia ini. Janganlah bersahabat dengan dunia ini. Dan juga banyak larangan-larangan lainnya yang terkait dengan dunia ini yang Allah tidak mengizinkan, ya, kita bergaul, kita menyatu atau mengingini akan sesuatu apapun di dalam dunia ini. Padahal kan kita ini kan hidup di dunia ini, berinteraksi dengan dunia ini. Kita bekerja di dunia ini, melayani di dunia ini. Segala sesuatu kita lakukan di dalam dunia ini karena memang kita berada dalam dunia ini. Akan tetapi mengapa harus dilarang jangan ini, jangan itu oleh firman Tuhan? Akan tetapi semua asumsi kita, semua apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan serta keberatan-keberatan di dalam hati kita, tentu semuanya ini memiliki alasan, ya. Allah sangat tahu persis akan apa yang akan terjadi kelak ketika kita terus-menerus bergaul atau menyatu dengan dunia ini, dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Dan akibatnya akan terjadi seperti apa, itu Allah sangat tahu sekali. Dan memang semua mereka yang, atau semua kita yang melangkahi akan larangan-larangan ini, kita sendirilah yang lebih tahu konsekuensi apa yang sudah kita alami. Ya, saya percaya saya dan saudara-saudara, teman-teman yang menyaksikan akan video ini, tentu saja sudah merasakan, ya, konsekuensi daripada kita yang tadinya tidak pernah mengindahkan atau tidak mau mendengar atau mengikuti larangan ini. Dan kita sudah merasakan itu.
Ya, entah konsekuensi itu yang bersifat ringan, sedang maupun yang bersifat berat. Saudara ya yang lebih tahu, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa semua itu kan ada alasan ketika Allah mengatakan jangan begini, jangan begitu mengenai dunia ini. Seperti yang sudah kita bacakan tadi di dalam ayat pembacaan kita di dalam Yakobus 4 ayat 4 ini. Bahwa barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Dan tentu saja kita sebagai manusia tentu saja tidak akan menghendaki demikian. Karena kita bermusuhan aja dengan sesama manusia, ya kita akan mengalami kekalahan, ya, dalam tanda kutip, ya. Apalagi kalau kita bermusuhan dengan Allah. Hanya dalam satu kali saja hembusan nafas, kita semua langsung hilang lenyap di dunia ini. Karena musuh kita ini kan adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Bahkan Allah sendiri yang menciptakan kita. Jadi siapakah yang bisa melawan atau bermusuhan dengan Allah? Ya, kita tentu saja harus tunduk. Kita justru patuh. Kita harus merendahkan diri. Kita harus menyembah Dia. Karena memang kita ini adalah manusia adanya. Ya, Dialah Sang Pencipta. Akan tetapi kembali lagi bahwa mengapa harus dunia ini? Mengapa ada apa dengan dunia ini? Pertama-tama memang kita harus melihat faktanya. Bahwa pertama-tama adalah ternyata kalau kita terus-menerus ya bergaul dengan dunia ini, kita mengasihi dunia ini, menjadi serupa dengan dunia ini, maka memang jawabannya ada di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, ayat 16. Memang di sana dikatakan, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, kata firman Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup atau kesombongan. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa Allah atau Tuhan melarang kita untuk terus-menerus memfokuskan diri kita, hati kita, pikiran kita terhadap dunia ini. Karena di dalam dunia ini, ya, firman Tuhan katakan bahwa sudah berada di dalam kuasa si jahat, ya. Itu dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Berarti kalau dunia ini sudah berada di dalam kuasa atau kendali si jahat atau iblis, maka memang akan dampaknya kita akan mudah sekali untuk diselewengkan atau dapat didistorsi oleh kuasa kegelapan untuk supaya kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Jadi itu alasannya. Mengapa di dunia ini ada keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan? Ya memang fakta yang terjadi seperti itu. Makanya kenapa Allah melarang. Jangan engkau menjadi sahabat dengan dunia ini. Jangan engkau mengasihi dunia ini. Karena resikonya kehidupan rohani kita, hubungan yang baik yang sudah saya dan saudara bangun dengan Allah, dengan Tuhan, itu akan menjadi rusak, akan menjadi terganggu. Jadi ini khususnya kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya kira ayat ini tidak relevan. Ya, karena firman Tuhan ini atau larangan yang sudah Allah tetapkan untuk orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang percaya kepada Dia dan takut akan Dia. Jadi
kalau siapa yang sudah mengaku sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, maka larangan-larangan ini wajib dan patut untuk kita lakukan. Kalau tidak, tidak mengapa juga, karena Allah kan tidak menciptakan kita seperti robot yang bersifat otomatis, yang dapat dikendalikan oleh Allah dengan sebuah alat kontrol. Tetapi kita manusia ini adalah diberikan hak bebas oleh Allah untuk menetapkan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi itu semua dikembalikan kepada saya dan saudara. Ya, apakah kita akan patuh kepada Allah atau tidak, itu adalah hak saya dan saudara. Akan tetapi konsekuensi harga yang mahal berjalan terus. Kita akan menanggung dan menerima akan suatu konsekuensi yang sangat mahal daripada Allah kalau kita melangkahi akan aturan itu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa jangan kalau tidak ingin menanggung risiko, jangan bersahabat, jangan mengingini akan dunia ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ini yang dimaksud. Nah, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu lebih spesifik lagi dijelaskan di dalam Kolose. Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima. Saya ajak, kalau saudara punya Alkitab elektronik atau Alkitab begini, saya ajak supaya saudara untuk lebih mengkonfirmasi apa betul Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima ini. Ini jawaban rincinya atau spesifik lagi dari 1 Yohanes pasal 2 tadi, ayatnya yang ke-15-16. Ada apa? Maksudnya dunia keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan ini seperti apa? Apa? Di sini dijelaskan secara detailnya bahwa di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, inilah detailnya. Jadi inilah yang terjadi di dalam dunia ini. Makanya jangan heran kalau saat-saat ini banyak terjadi konflik di masyarakat, banyak terjadi konflik di antar negara, di antar daerah, antar suku, antar kelompok, bahkan pun di dalam kehidupan peribadatan, di dalam keluarga pun terjadi konflik seperti ini. Karena apa? Karena memang itulah duniawi. Duniawi ini memang sangat kejam. Duniawi ini tidak ada ampun kalau sampai dia menjadi murka. Karena apa? Seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Karena dunia ini sudah berada di dalam kuasa si jahat. Kata 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Oleh sebab itu kita harus mampu dan kuat. Kita harus patuh dan tunduk kepada Allah. Dan Allah perintahkan maka engkau lawan mereka. Jadi di sini jelas sekali bahwa di dalam dunia ini ternyata detailnya di dalam penjelasan 1 Yohanes 2 ayat 15-16 tadi, bahwa di dalam Kolose 3 ayat 5 ternyata dalam dunia ini ada keserakahan, ada hawa nafsu, ada nafsu jahat, ada penyembahan berhala, ada keserakahan, ada percabulan dan juga berupa-rupa kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Itulah duniawi, itulah dunia. Dan semuanya ini digolongkan oleh firman Tuhan seperti penyembahan berhala. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa Allah melarang saya dan saudara, kita semua untuk terus-terusan bersekutu, bergaul, memfokuskan kehidupan kita terhadap dunia ini. Sehingga kita akan terjebak dan terjerat di dalam rincian kasus-kasus tadi. Makanya kan ketika hati kita tersakiti
Kalau kita tidak segera mengatasinya, maka akan ada dendam di sana. Akan ada berupa kejahatan yang akan muncul, bahkan pun pembunuhan terjadi. Itu semua itu adalah produk duniawi. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah engkau mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau kita mau memperhatikan secara detailnya di dalam ayatnya yang ke 1 Yohanes pasalnya yang ke-15 tadi, coba kita cross check lagi di dalam ayatnya yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan akan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi Tuhan akan menghukum akan dunia ini kelak. Dan pada saat ini dunia ini sedang Tuhan mulai tunjukkan akan kedaulatan Allah. Ya, saya tidak menghakimi bahwa virus corona yang terjadi saat ini di muka bumi ini, termasuk di negara kita Indonesia ini, adalah memang merupakan suatu konsekuensi daripada umat manusia yang melanggar akan ketetapan Allah ini, yang terlalu berhalakan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maka Allah akan melakukan hukuman. Memang hukuman Allah itu ada berbagai-bagai cara, ya, termasuk wabah, ya, penyakit menular atau penyakit sampar yang dikenal di dalam Alkitab, terutama pada kasus-kasus di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita melihat bahwa Allah melakukan hukuman terhadap bangsa Mesir dengan berbagai-bagai tulah, termasuk bala sampar atau penyakit sampar. Sampai pun kepada bangsa Israel sendiri pun, ya, pada saat mereka dalam perjalanan, ya, di padang gurun menuju tanah perjanjian, mereka pun dihukum dengan salah satunya adalah bala sampar atau penyakit menular, dan seterusnya. Dan kita tahu bersama bahwa wabah COVID-19 ini adalah memang penyakit menular atau bersifat sampar atau menyebar. Jadi ini seperti saya sebutkan tadi, tergantung kita melihatnya seperti apa, tetapi yang pasti kalau terus-menerus terjadi seperti ini, maka kita harus ingat bahwa memang ada tangan Allah yang kuat, ya, sedang mendisiplinkan akan umat manusia dengan penyakit COVID-19 ini. Jadi kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus berserah dan meminta ampun kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menghentikan akan wabah ini, atau disebut di dalam firman Tuhan, malaikat Tuhan dengan pedang yang terancung sedang mengancungkan akan pedangnya di tengah-tengah bangsa kita atau dunia ini. Jadi itulah karena mungkin Allah melihat bahwa manusia terlalu memuja-muja akan dunia ini, terlalu mendewakan, memberhalakan akan segala kecanggihan dunia ini, kekuatan dunia ini, dengan segala teknologi dan kecanggihan yang saat ini sedang populer di dunia ini, sehingga iman percaya kita kepada Allah itu menjadi rusak, menjadi terganggu. Makanya kan disebut di dalam ayat pokok tadi kan, dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, ayatnya yang kelima, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi Allah adalah Allah yang cemburu, akan membalaskan mulai dari keturunan pertama, kedua, sampai keempat. Jadi Allah cemburu melihat akan sikap kita sebagai umat manusia, sebagai ciptaannya, terlebih khusus bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang terus-menerus mencemburui Tuhan dengan berlaku, bersikap, mengasihi
mencintai akan segala keangkuhan dunia ini, segala yang ada dalam dunia ini, termasuk yang saya sebutkan tadi, dengan membangga-banggakan segala teknologi dan kecanggihan, sehingga kita lupa bahwa sumbernya itu dari mana. Yang membuat manusia bisa menemukan segala kecanggihan teknologi itu siapa? Siapakah yang memberikan nafas hidup? Bukankah Dia Allah yang berkuasa langit bumi dan segala isinya? Dan kenapa kita lupa untuk memuji akan Allah sendiri yang adalah Sang Pencipta, dan kita lebih cenderung memuja dan memuji, memberhalakan akan buatan tangan manusia. Inilah fakta yang terjadi saat ini. Dan jangan kita mengeluh ketika kita akan mendapatkan suatu konsekuensi atau harga yang mahal yang akan Allah tetapkan, akan Allah berlakukan bagi kita sebagai umat manusia, terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai bentuk hukuman. Oleh sebab itu, mari kita sadar, mari kita bertobat. Saya ajak semua yang menyaksikan video ini, kanal YouTube ini, ya, mari saat ini kita bertobat. Kalau kita tidak ingin diperhadapkan dengan harga yang sangat mahal, yaitu berupa hukuman Allah, entah dalam bentuk balas sampar penyakit, ya termasuk penyakit COVID ini, ataupun suatu hukuman yang bersifat lainnya. Apakah kita mengalami penderitaan pribadi, apakah kita mengalami sakit penyakit, atau kita mengalami kerugian, kita ditipu orang, kita buat menjadi sakit, menjadi tidak berdaya. Itu ada berbagai cara akan Allah tetapkan sebagai hukuman bagi kita semua. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak sadar, kita harus kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa janganlah engkau bersahabat dengan dunia ini, kalau tidak mau menjadi musuh Allah. Jadi kan kita tahulah sendiri, kita yang merasakan sendiri, ya, akan apa di dalam diri kita sendiri terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau sudah ada larangan begini, baiknya jangan kita membuat permusuhan dengan Tuhan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita aja bermusuhan dengan sesama manusia, ya, kita tidak akan mampu, apalagi bermusuhan dengan Allah sendiri. Jadi itu yang dimaksud. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa jangan menjadi serupa, itu terdapat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Disebutkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi itulah Allah inginkan, supaya ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, ya, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, maka Allah sangat senang. Tuhan akan memberikan kita senantiasa kebijaksanaan untuk kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tuhan akan terus membentuk kita, akan memproses kehidupan kita sehingga kita menjadi sempurna. Itu yang Allah akan berikan bagi saya dan saudara apabila kita menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, mengasihi akan Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dengan tidak mengasihi dunia. Itu yang terjadi, itu yang akan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu semua adalah bukan janji Tuhan bagi mereka yang setia kepada Tuhan, bagi mereka yang benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan, mentaati akan segala perintah Tuhan, maka dialah yang, atau orang itulah yang akan terus diberkati, dibaharui, dan diberikan kekuatan terus-menerus untuk supaya kita tetap bertahan sampai kepada kesudahannya, kata firman Tuhan, sehingga kita berkenan berlayak untuk memperoleh suatu mahkota kehidupan, kata firman Tuhan. Jadi kita harus berusaha supaya kita jangan terjebak dalam dunia ini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memang ya, kita tinggal dalam dunia ini, ya, kita beraktivitas di dalam dunia ini, ya, karena memang kita tinggal di dalam dunia ini. Akan tetapi kita harus mampu, ya, untuk menjaga
diri kita, membuat jarak dengan dunia ini, dengan segala apa yang di dalamnya. Yang sudah disebutkan tadi, rincian-rincian dosa-dosa itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 tadi. Karena apa? Karena dosa-dosa itu Allah melihat sama seperti penyembahan berhala. Jadi kalau kita melakukan terus-menerus, kita seperti menyembah berhala, dan Allah akan melihat secara cemburu, akan memberikan pembalasan bagi saya dan saudara. Jadi itu sangat mengerikan. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk membangun jarak. Walaupun kita tinggal dalam dunia ini, kita berinteraksi dengan dunia ini, kita hidup dalam dunia ini, kita tetap terus memiliki jarak dengan dunia ini. Kita tetap selalu memprioritaskan akan hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus membangun komunikasi yang bagus, yang erat, yang intens dengan Tuhan, agar supaya kita terus diberikan bijaksana, hikmat, kekuatan untuk supaya kita mampu membuat jarak dengan dunia ini. Ya, Allah juga memang menginginkan agar supaya kita menjadi terang, kita menjadi berkat dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan, pergilah jadilah saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai seluruh dunia. Ya, itu kita harus wajib lakukan. Tetapi yang Allah tidak inginkan adalah rincian dosa-dosa tadi, yang adalah merupakan suatu penyembahan berhala. Dalam ada keserakahan, ada cemburu, ada dendam, ya, dan juga berupa kejahatan lainnya yang ada di dalam dunia ini. Ya, karena itulah yang akan membuat pertumbuhan iman rohani saya dan saudara akan terus mengalami kegagalan. Sehingga kita bukan bertumbuh dewasa, bertumbuh menjadi sempurna dalam Tuhan, tetapi justru kita dikuasai oleh kedagingan, kita dikuasai oleh kesombongan, kita dikuasai oleh keinginan mata. Karena kesemuanya itu adalah merupakan suatu musuh Allah. Ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, semuanya adalah merupakan suatu musuh Allah. Ya, karena itu adalah dosa dan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus terus berusaha untuk supaya kita mampu untuk mentaklukkan akan dunia ini. Walaupun seringkali kita dihadapkan dengan kelemahan-kelemahan tubuh, kelemahan-kelemahan rohani, akan tetapi itu tidak menjadi alasan sehingga kita kalah dengan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita harus mampu untuk mengalahkan semuanya itu dengan kebaikan. Dan firman Tuhan katakan seperti yang sudah saya sebutkan atau saya sampaikan pada video yang sebelumnya, bahwa bersama Allah kita pasti bisa. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, itulah yang akan terus menghibur saya dan saudara sehingga kita mampu untuk bertahan dalam dunia ini. Dan berikutnya juga bahwa di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 disebutkan bahwa mengapa kita terus diarahkan supaya kita jangan pernah bergaul, jangan pernah mengingini dan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 disebutkan bahwa Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia mempercayai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi memang kita kalau menjadi serupa dengan dunia ini, secara otomatis kita tidak akan lagi mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah tahu tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena disebutkan di sini bahwa dunia tidak pernah melihat Dia. Dunia tidak kenal kepada Dia. Padahal dunia ini dijadikan oleh Tuhan, tetapi milik kepunyaannya atau orang yang Dia ciptakan beserta dengan dunia ini tidak mengenal Dia. Itu di dalam Yohanes pasal pertama itu.
Jadi dunia ini diciptakannya, tetapi orang dalam dunia ini tidak mengenal Dia. Jadi itu yang Allah inginkan agar supaya jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Karena kita saat ini memang sedang disiasati oleh kuasa kegelapan, oleh duniawi, ya, untuk supaya kita itu tidak menjadi percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan membuat iman saya dan saudara menjadi tawar, menjadi ragu akan kedaulatan Allah, menjadi ragu tentang otoritas akan Allah. Itulah duniawi. Dan tentu saja di dalam duniawi ini ada iblis, ada kuasa kegelapan yang mengatur dan mengontrolnya, seperti yang disebutkan di 1 Yohanes 5:19 bahwa memang dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, ya. Oleh sebab itu tunduklah kepada Allah. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus agar supaya kita terus diberi kekuatan, kita terus diberi kemampuan. Karena dengan bersama dengan Allah, saya dan saudara pasti akan mengalami kemenangan di dalam dunia ini. Pada saat itu firman Tuhan katakan bahwa hendaklah engkau jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa. Kita harus berdoa setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Karena apa? Karena itulah menjadi kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita akan terus melangkah maju sampai di waktu di mana Tuhan akan tetapkan, dan di waktu di mana Tuhan akan datang, turun dan menjemput akan saleh-salehnya saya dan saudara yang tetap setia. Makanya dalam Matius pasal 24, ya, dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai akhir. Karena mereka yang setia, yang bertahan sampai kesudahannya, kata firman Tuhan, mereka layak akan diselamatkan. Puji Tuhan, saya akan terus berdoa agar supaya saudara-saudara, teman-teman yang menyaksikan video ini akan terus dimampukan oleh Tuhan, sehingga saya dan saudara, kita semua akan terus bertahan di dalam dunia ini, menghadapi segala hantaman, pukulan, serta berbagai godaan-godaan duniawi yang akan mencelakakan kita, menjatuhkan kita. Itu tidak akan pernah terjadi karena kita senantiasa bersama-sama dengan Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita terus diberikan kemenangan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara pasti sudah diberkati. Dan tentu saja kita akan menerima apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara-saudara. Puji Tuhan, amin.